penurunan tim lapangan besar-besaran dimulai dari hari ini. Informasikan tim lapangan lusa mau ke alamat Anda ataupun tempat kerja dengan tracking alamat terbaru. Dan akan kami konfirmasi dengan RT atau RW setempat, info keringanan diskon tagihan aku laku 100 kami. Program kami adalah penghapusan denda, ya 100% misalnya. Atau penghapusan bunga 100%. Itu program yang sedang mereka tawar. Lunas sekarang juga dengan pemotongan bunga dan denda 100%. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan atau mensupport channel Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Oke, teman-teman semuanya, Anda tahu nggak informasi hari ini gitu loh, yang mana penurunan tim lapangan besar-besaran dimulai dari hari ini teman-teman. Bahkan dari pihak Aku Laku pun sudah menyampaikan melalui WhatsApp DC-nya akan diturunkan tim lapangannya hari ini, atau kalian pilih salah satunya, bayar lunas sekarang juga dengan pemotongan bunga dan denda 100% gitu loh. Ya, ini luar biasa ini teman-temanku gitu loh. Tapi takut teman-teman semuanya, jangan buru-buru takut, kita bahas dulu gitu loh, kita bahas dulu dan kita terangkan dulu apa yang harus kita lakukan nanti, benar atau tidak dalam hal ini. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa disupport. Kalau mau konsultasi, nomornya ada di layar Anda. Oke, boleh lihat di sebelah saya teman-temanku, pembagian tugas tim lapangan, judulnya pembagian tugas tim lapangan ya. Transfer cicilan di aplikasi atau diambil langsung pelunasan. Nah, ini permainan kata-kata itu selalu digunakan ya. Transfer cicilan di aplikasi atau langsung pelunasan ya, atau diambil langsung pelunasan. Jadi kalau ketika orang atau diambil langsung pelunasan, wah dia langsung datang. Dia pasti datang ini kan, kayak gitu ya asumsinya. Padahal teman-teman, poin atas yang benar. Dia meminta Anda mencicil melalui aplikasi ya, tapi dia usahakan untuk mengelabui Anda dengan kata diambil langsung pelunasan. Oke, tahan dulu sampai di sana. Habis itu lagi teman-teman, saya informasikan tim lapangan lusa mau ke alamat Anda ataupun tempat kerja dengan tracking alamat terbaru. Dan akan kami konfirmasi dengan RT atau RW setempat, info keringanan diskon tagihan aku laku 100%, atau cicilan keringanan bunga dan denda diberhentikan serta cancel pengunjungan. Konfirmasi admin WhatsApp. Sebenarnya teman-teman, kenapa bahasa-bahasa seperti ini selalu dipergunakan? Ini bukan mereka mau datang ke tempat Anda atau mereka A1 akan turun ke lapangan. Tidak. Ini dilakukan oleh DC internal. DC yang duduk standby di kantor. Ya, mereka berharap supaya Anda melakukan pembayaran melalui aplikasi. Nah, untuk membuat sedikit gesekan supaya Anda merasa tidak nyaman, supaya Anda berada di bawah tekanan, dibikinlah bahasa tim lapangan lusa akan datang ke alamat. Ya, kalau memang tim lapangan itu mau datang ke alamat, harusnya ngapain ditekan hari ini? Ya, dan lagian setiap debt collector yang mau datang ke tempat Anda, apalagi ke alamat rumah Anda, sekarang dia sudah pintar teman-teman. Dia nggak akan mau lagi mengkonfirmasi. Mungkin kalau teman-teman jadi debt collector, ketika Anda pengen mengunjungi satu nasabah, apa Anda perlu kasih tahu dulu, Bu, kami mau ke sana, apakah ada di rumah? Ya, itu secara normalnya ya memang seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya, orang berhutang kalau sudah dikabari, dia hilang. Dan debt collector tahu kalau ini dikasih tahu kita mau turun, orang pasti hilang dari rumah. Ya, makanya mereka itu datang secara random. Ya, mereka tidak akan ngasih tahu kapan dia mau datang. Nah, giliran kamu mendapatkan chat WhatsApp seperti ini, ada konfirmasi. Ya, lusa mau ke alamat Anda ataupun ke tempat kerja, itu menandakan mereka tidak datang besoknya. Atau lusanya dan segala, mereka tidak akan datang. Dan mereka sebenarnya meminta Anda bayar melalui aplikasi. Ada nih program kami. Program kami adalah penghapusan denda. Ya, 100% misalnya.
atau penghapusan bunga 100%. Itu program yang sedang mereka tawarkan. Karena si DC ini juga mendapat target dari aplikasi. Kalau kamu mendapatkan target pembayaran dari nasabah bermasalah hari ini, kamu dapat bonus. Ada bonus tambahan. Nah, inilah yang sedang dipakai oleh debt collector. Ya, ketika teman-teman mendapatkan hal seperti ini, hal yang harus Anda lakukan yang pertama, tanya ke diri Anda dulu. Ketika penawaran mereka sampaikan seperti ini, apakah Anda mampu? Kalau Anda mampu, selesaikan. Kalau Anda tidak mampu, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Anda perhatikan dulu. Mereka mau datang lusa, tapi kenapa mereka harus menyampaikan atau menekankan kita diminta bayar melalui aplikasi? Silahkan aja mereka berkunjung dulu ke rumah dan segala macam. Itu menandakan mereka tidak datang. Itu yang harus kita pertimbangkan. Yang terakhir adalah mereka menyampaikan di sini, akan terjadi tracking alamat baru. Tracking alamat baru yang seperti apa? Ya, kita nggak pindah alamat juga dan segala macam, itu tidak perlu teman-teman khawatirkan. Dan habis itu mereka akan datang ke tempat kerja itu bukan sarana tempat menagih. Debt collector cuma boleh berkunjung ke alamat dan domisili. Kalau mereka menyebutkan tempat kerja, berarti konsepnya mempermalukan. Teman-teman juga tidak perlu khawatir akan hal itu. Dan habis itu kami akan konfirmasi dengan RT dan RW setempat. Ini cuma bagian kecil dari skenario dalam penagihan. Jadi kalau teman-teman mendapatkan hal ini, saya berharap jangan ada yang baper-baper, jangan ada yang kecemasan, dan jangan ada yang ketakutan. Ya, habis itu lagi masih dari PT Aku Laku Finance ya, yang mana di sini mereka masih mengirimkan lampiran-lampiran surat yang sudah biasa, paling dirubah-rubah tanggalnya dan segala macam, ya cuma itu aja ya. Di sini nomor surat 9024 garis miring 7 Romawi 197 garis miring 2025 lampiran 1 perihal tagihan pembayaran. Yang terhormat nasabah Aku Laku, dengan surat ini kami beritahu bahwa akan ada kunjungan penagihan untuk membantu menjemput dana pelunasan sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi Aku Laku Bank Neo Komes, dan bertambahnya bunga keterlambatan yang selama ini kami bantu hentikan akan dijalankan kembali. Mohon kiranya untuk bisa bekerja sama dengan petugas kami di lapangan. Oke. Nama-nama yang akan membantu menjemput dana sebagai berikut. Nama Zeki Matulesi, kolektor. Nama David Paule SH. Nama Martinus Sinaga. Martinus ini banyak kali namanya ya. Akan ditugaskan pada hari tanggal Rabu 4 Maret 2026, waktu jam 13.00 sampai dengan selesai. Perlu diketahui pula, jika pada waktu yang telah ditentukan Bapak atau Ibu masih belum menyelesaikan proses pelunasan, maka akan dikonfirmasi ke rumah RT atau RW setempat dan terpaksa memprosesnya dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atau kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Teman-teman juga tidak usah baper dengan hal-hal seperti ini. Ini surat bukan kali ini aja teman-teman. Ya, jadi pemberitahuannya seperti itu dilakukan oleh DC internal teman-teman. Jadi bukan eksternal. Jadi itu dilakukan oleh DC internal, ya tugasnya ya cuman simpel aja. Kalau DC internal mampu untuk meminta tagihan, DC eksternal tidak dibutuhkan. Karena kalau DC eksternal yang ke bawah, itu biayanya akan bertambah lagi. Makanya dipacu melalui DC internal. Sebenarnya tujuannya bukan soal kunjungan ke rumah, tapi lebih mengarahkan kamu bagaimana kamu membayar melalui aplikasi. Jadi kalau soal kunjungan yang mereka sampaikan, itu karena sudah kebiasaan dari kita, teman-teman. Selama ini kita itu, teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, kita itu sangat ketakutan ketika ada yang namanya kunjungan dari debt collector. Sehingga kata-kata dari kedatangan pihak ketiga, pengalihan data, kunjungan debt collector selalu dipakai. Seakan-akan itu adalah kata pamungkas dalam melakukan penagihan. Karena kebanyakan orang memang benar ketakutan dan kecemasan ketika mendengar hal-hal seperti itu. Ya, dari diri teman-teman semuanya. Kalau Anda mendapatkan surat-surat yang seperti itu, Anda tidak usah percaya. Ya, Anda gak usah percaya, tidak usah takut juga. Oke, kalau misalnya Anda tidak mampu melihat chat-chat yang seperti itu, malah gangguan dalam pemikiran Anda, ya langkah baiknya mungkin WhatsApp Anda ditutup aja. Kalau memang hari ini Anda belum mampu untuk membalikkan dana pokoknya saja, ya sudah Anda abaikan aja chat WhatsApp mereka dan Anda fokus berusaha dan bekerja. Tidak perlu Anda terjemahkan, ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Nanti kalau datang gimana? Nggak usah diterjemahkan teman-teman. Tidak usah juga terlalu percaya dengan apa yang mereka katakan.
Ya, mereka katakan mau berkunjung, mereka katakan akan ada 3 orang debt collector yang mau datang. Tidak usah terlalu percaya. Oke, sekarang fokus saja. Tindakan kecil apa yang harus Anda lakukan untuk merubah diri Anda? Bekerja, yaudah fokus bekerja. Mencari peluang kerja, ya fokus mencari peluang kerja. Berusaha, ya fokus berusaha. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi jangan mengarah lagi ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Jangan lagi ya teman-teman. Karena kalau itu masih Anda ikuti, seumur hidup Anda tidak akan bebas dari jeratan pinjaman online. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.